Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kelas 5 ini kita akan membahas dua materi tentang TIK. Yang pertama kita akan membahas mengenal ikon standar pengolah kata. Nah, setelah sebelumnya di kelas 4 kita belajar mengenai dasar dari ikon software pengolah kata. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa saja sih ikon standar yang ada di pengolah kata. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelumnya, apa itu ikon standar pengolah kata? Yaitu ikon yang sering digunakan dalam pemormatan suatu dokumen. Jadi si ikon standar ini tuh sering banget digunakan pada saat pengeditan atau pembuatan suatu dokumen. Apa saja Ustadz? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai 4 dasar dari pemormatan. Yang pertama ada huruf bergaris bawah atau underline, huruf miring atau italic, pengaturan teks, dan juga huruf tebal atau bold. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada huruf tebal. Nah, jadi si huruf tebal ini atau bold ini berfungsi untuk menebalkan huruf. Nah, bisa teman-teman lihat. Yang pertama ini menggunakan bold. Jadi si tulisannya atau si huruf-hurufnya ini jadi tebal gitu dari biasanya. Maka jika kita ingin menggunakan atau menerapkan ini, kita bisa mengklik di huruf B ini. Sebelumnya kita blok dulu, lalu kita klik huruf B ini. Nah, untuk yang kedua ini tanpa menggunakan bold. Berikut contoh penggunaannya. Yang kedua, huruf bergaris bawah atau underline. Nah, jadi si underline ini berfungsinya itu untuk menggarisbawahi suatu huruf. Nah, bisa teman-teman lihat. Yang pertama ini kita menggunakan underline. Jadi, di tulisannya itu ada garis bawah, sedangkan yang kedua ini tidak ada. Jika kita ingin menggunakannya sama, kita blok dulu huruf-huruf ini, lalu kita klik huruf U yang ada di atas ini. Berikut contoh penggunaannya. Yang ketiga ada huruf miring atau italic. Fungsinya yaitu untuk memiringkan huruf yang kita pilih. Nah, bisa dilihat di contoh. Yang pertama ini menggunakan italic. Jadi si tulisannya ini lebih miring gitu. Sedangkan yang kedua ini tidak. Untuk menggunakannya kita sama, kita blok huruf yang ingin kita miringkan. Lalu kita klik huruf I yang miring ini. Nah, ini contoh menggunakan italic. Yang keempat, pengaturan teks atau align. Nah, untuk mengatur perataan ini ada 4. Yang pertama ada left, ada center, ada right, dan juga justify. Nah, fungsinya ini untuk mengatur posisi paragraf misalnya. Kita ingin rata di sebelah kiri, maka kita gunakan left. Jika kita ingin rata dari tengah gitu, kita bisa menggunakan center. Kalau misalnya ingin rata dari kanan, kita bisa gunakan right. Kalau misalnya ingin rata semua, kiri, kanan, tengah, kita bisa menggunakan justify. Apa? Bingung ya? Mari kita bahas satu persatu, biar lebih mudah. Yang pertama, untuk yang kiri, bisa dilihat dari contoh. Dari kiri ini, semuanya rata kiri, sejajar. Sedangkan dari kanan, terlihat sekali bahwasanya ini tidak rata. Nah, maka ini fungsi dari perataan teks left atau kiri. Lalu kedua ada center atau tengah. Jadi, baik dari kiri maupun kanan ini sama tidak rata.
Tapi dari tengah ini sama. Lalu ada right atau kanan. Kalau misalnya tadi di kiri atau left, si kirinya ini yang rata, kalau yang right ini dari kanan yang rata. Seperti ini. Sedangkan yang kirinya tidak rata, seperti ini. Untuk justify atau rata kanan kiri, bisa dilihat baik dari kiri maupun kanan, ini semuanya sama rata. Berikut contoh penggunaannya. Nah, itu mungkin pembahasan singkat mengenai ikon standar pengolah kata. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.